Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Al-Fakir tidak bersih di sini kecuali imtithalul amr, karena diperintahkan melaksanakan perintah. Bertepatan dengan malam 17, ya ini yang kita kenal dengan malam nuzul Quran. Mungkin di sini Al-Fakir akan sedikit menjelaskan tentang surat Al-Qadr. Ya, ini surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku Allah menurunkan itu Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Di sini menggunakan dhamir inna panjangnya. Itu bisa kita artikan dua. Yang pertama bisa kita artikan aku Allah. Karena apa? Di sini Allah mengagungkan zatnya dirinya. Isy'aran bi ta'zimil munzal wal munzal bih. Karena Allah mengisyaratkan bahwa yang Allah turunkan ini sesuatu hal yang luar biasa, yaitu kalamullah, dan yang diperintahkan untuk turun yaitu malaikat Jibril. Begitu juga bisa kita artikan inna anzalna, ya apa? Kita menurunkan. Ini apa? Allah dan para malaikatnya. Karena Allah melibatkan beberapa malaikat dalam peristiwa nuzul Quran ini. Inna anzalnahu, kita turunkan itu Al-Quran. Yani kita turunkan secara jumlatan wahidah, secara utuh dari awal sampai akhir di malam Lailatul Qadar. Diturunkan secara utuh dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu suatu tempat yang ada di samai dunia, langit paling bawah. Maksudnya bagaimana diturunkan oleh Allah, yakni anna Jibril amlahu ila malaikati samai dunia. Yakni malaikat Jibril membacakan kepada malaikat-malaikat yang ada di langit dunia. Dibacakan oleh malaikat Jibril kepada para malaikat itu, kemudian oleh mereka wakana tilka suhuf fi mahalin min tilka sama yuqalu Baitul Izzah, dan akhirnya dicatat dan suhuf itu diletakkan di daerah yang ada di samai dunia, namanya Baitul Izzah. Kemudian ada yang berpendapat bahwa anzalnahu di sini bukan Allah turunkan secara utuh dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah. Tapi apa? Ibtada'na inzalahu ala Muhammadin SAW. Yakni kami memulai menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di malam Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak, itu turunnya jumlatan wahidatan secara utuh dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah. Kemudian kenapa Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah dulu, kemudian baru Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW? Ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya itu apa? Allah ingin mempercepat menggembirakan Nabi SAW. Jadi tidak diturunkan kalau satu persatu langsung dari Lauhil Mahfuz, berarti Nabi nunggu satu persatu untuk menjadi utuh lama. Tapi tidak. Allah turunkan langsung secara utuh, tapi hanya ke Baitul Izzah supaya Nabi senang bahwa aku diturunkan Al-Quran secara utuh, tetapi sampai kepada Nabinya nanti secara berangsur-angsur. Dan diturunkan berangsur-angsur, hikmahnya itu apa? Banyak sekali. Yaitu apa? Menguatkan Nabi untuk menghadapi orang-orang musyrikin. Allah menenangkan Nabi melewati wahyu juga. Dengan menghadapi peristiwa yang dialami oleh Nabi, rintangan-rintangan, Allah turunkan Al-Quran secara perlahan untuk menenangkan Nabi. Kemudian dan supaya untuk merahmati umatnya Nabi SAW. Karena apa? Kalau diturunkan secara langsung sulit untuk dihafal saat itu. Jadi turunkan sedikit-sedikit, akhirnya mudah untuk dihafal. Kemudian fi lailatul qadar, aku turunkan, kata Allah, itu Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Al-Qadar. Al-Qadar itu apa sih? Al-Qadar itu banyak diartikan banyak sekali oleh para ulama. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu apa? Al-Qadar di sini diambil daripada takdir. Malam takdir. Kenapa? Karena di malam itu Allah menulis takdir sampai tahun depan, sampai malam Lailatul Qadar yang akan datang lagi.
Allah catat semuanya daripada rezeki, ajal, dan lain-lain. Semoga insya Allah kita ketemu malam Lailatul Qadar lagi insya Allah. Dicatat insya Allah ketemu lagi terus insya Allah. Amin. Kemudian ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu bukan malam takdir. Artinya Qadar itu bukan takdir. Tapi apa? Qadar nilai. Kenapa? Karena li'idhami qadriha indallah. Karena saking tingginya, agungnya nilainya malam ini. Makanya disebut malam Al-Qadar, nilai. Ada yang mengatakan enggak, Al-Qadar minadzik, dari sempit, malam yang sempit. Seperti di dalam firman Allah yang lain, wa man qudira alaihi rizquhu. Itu artinya ya barang siapa yang sempit rezekinya atau yang sulit. Kenapa dikatakan malam yang sempit? Karena saking sempitnya bumi, karena berdesakannya para malaikat yang turun di malam itu. Saking banyaknya. Bahkan diriwayatkan bahwa apa? Malaikat ketika di malam Lailatul Qadar, malaikat yang turun itu lebih banyak daripada bebatuan yang ada di bumi. Kemudian, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa? Ai ma'a'lamaka. Apa yang membuat kamu tahu, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, tentang apa itu Lailatul Qadar? Apa keunggulan Lailatul Qadar? Dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah bahwa ketika di Al-Quran disebut ma'adroka, berarti Allah memberitahu Nabi. Tapi ketika Allah mengatakan ma'yudrika, maka Allah tidak memberitahu Nabi. Seperti ma'adroka ma Lailatul Qadar. Kemudian Allah beritahu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Banyak sekali contoh-contoh yang lain. Ma'adroka ma hiyah narun hamiyah. Tapi kalau ma'yudrika, Allah tidak kasih tahu. Seperti apa? Wa ma'yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Allah tidak memberitahu as-sa'ah di sini. Kemudian wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib di ayat yang lain. Wa ma yudrika la'allahu yazakka dan yang lain-lain. Itu seperti yang dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah. Apa wahai Nabi Muhammad yang membuat kamu tahu apa sih keunggulan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar, yakni Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan yakni 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Apakah yang dimaksud ini memang Lailatul Qadar satu malam itu lebih daripada 83 tahun 4 bulan? Nah, di sini sebagian ulama mengatakan iya, karena memang disebut alaf berarti alfu syahrin, ya berarti yang dimaksud ya 1000 bulan itu. Ada yang ngomong enggak, itu adalah kinayah. Yang dimaksud bukan jumlahnya, tapi apa? Saking besarnya. Menunjukkan kebesaran Lailatul Qadar. Seperti kita kalau aku tak telepon kon ben 1000. Lah itu ben 1000 itu apakah memang ditelepon 1000 kali kan enggak? Saking menunjukkan banyaknya saya telepon kamu. Seperti itu. Kemudian tapi dikuatkan lagi bahwa yang ngomong ini enggak. Memang benar-benar 1000 bulan yang dimaksud. Maka pendapat ini dikuatkan oleh hadis annahu dzukira li Rasulullah rajulun bani Israil hamalas silah fi atikihi fi sabilillah azza wajal alfa syahrin. Nah, disebut ada ketika mungkin Nabi SAW duduk atau bagaimana, disebut ada diceritakan di depan Nabi ada seorang Bani Israel, dia selama 1000 bulan dia hidupnya selalu siap untuk jihad, bawa senjata terus. Malam ibadah, pagi jihad. Seperti itu selama 1000 bulan. Akhirnya Nabi SAW berangan-angan, seandainya umatku bisa seperti itu. Tapi umatku hanya hidup sebentar. Akhirnya, bahkan Nabi akhirnya berdoa, ya Rob, kamu jadikan umatku ini yang paling pendek umurnya, yang paling sedikit amalnya. Akhirnya oleh Allah diijabah dan Allah beri Lailatul Qadar. Di hadis lain, di riwayat lain bahwa Nabi SAW ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur-umur umat terdahulu, maka akhirnya Nabi menganggap umat saya ini yang paling pendek umurnya. Akhirnya karena perasaan Nabi, Allah besarkan hati Nabi dengan diberinya malam Lailatul Qadar.
Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Berturun banyak yanziluna ta'ifah ba'da ta'ifah. Yakni turun, saling turun para malaikat di malam itu. War-ruh dan ar-ruh fiha di malam itu bi'idzni rabbihim dengan perintah Tuhannya min kulli amrin. Dengan membawa semua yang Allah tentukan untuk setahun ke depan. Malaikat turun di malam itu. Hadis ini ayat ini juga dijelaskan dalam hadis an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza kana lailatul qadar jika ada malam lailatul qadar nazala Jibril fi kabkabatin minal malaikah turun malaikat Jibril bersama kabkabah sekelompok daripada malaikat. Mereka ngapain turun? Yusallun, mereka beristighfar untuk umat-umat yang ada di sini. Wa yusallimun alaih dan memberi salam sampai subuh. Maknanya roh di sini apa? Tanazzalul malaikatu war-ruh. Roh siapa? Ada yang mengatakan malaikat Jibril. Kenapa? Karena hadis yang barusan dijelaskan nazala Jibril jelas. Ada yang ngomong enggak? Roh itu adalah sekelompok malaikat yang lain. Jadi Allah membuat sekelompok malaikat namanya ar-ruh. Satu kelompok ini namanya ar-ruh. Ada yang ngomong roh itu makhluk Allah yang baru, yang lain, bukan yang baru, yang lain. Bukan malaikat, bukan manusia, namanya roh. Ada yang ngomong rohnya Bani Adam. Ada yang ngomong Nabi Isa. Ada yang ngomong roh ini adalah malaikat yang sangat besar sekali. Yang malaikat ini berada di tahtal arsy, di bawah arsy, tapi kakinya sampai menembus bumi yang ketujuh, saking besarnya. Dan malaikat ini mempunyai 1000 kepala. Setiap kepala lebih besar daripada dunia ini. Dan satu kepala memiliki 1000 fam, 1000 mulut. Dan satu mulut memiliki 1000 lisan. Dan setiap lisan itu berzikir setiap pagi dan sore hari. Ketika malaikat ini berzikir, para malaikat yang ada di langit semuanya sujud. Semuanya sujud. Dikatakan roh ini ketika malam Lailatul Qadar, malaikat ini turun. Kemudian ngapain dia turun? Beristighfar dengan berapa lisannya itu untuk mengistighfar, meminta ampunkan dosa-dosanya orang yang mukmin. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu adalah salamun. Salamun hiya, yakni malam itu adalah penuh keselamatan. Hatta matla'il fajar sampai terbitnya fajar. Ada yang ngomong salamun ucapannya malaikat. Maksudnya apa? Di malam itu Allah tidak menurunkan bala. Tapi di malam-malam yang lain Allah menurunkan bala dan nikmat secara bersamaan. Tapi di malam Lailatul Qadar khusus Allah tidak menurunkan bala, hanya menurunkan nikmat-nikmatnya saja. Mungkin ini saja. Mungkin banyak kekurangan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.